Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Adriansa ini akan memaparkan materi tentang protein, yang di dalamnya yaitu pengertian protein, sumber protein, gangguan pada protein, kelebihan protein, dan kekurangan protein. Oke, langsung saja kepada bagian pertama, yaitu pengertian protein. Oke, yang pertama, pengertian protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia namanya Geraldus Mulder pada tahun 1802 sampai 1880. Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino yang terkait satu sama lain dalam ikatan peptida. Dari 20 macam asam amino, tubuh orang dewasa membutuhkan 8 jenis asam amino esensial, yaitu lisin, leusin, isoleusin, valin, triptofan, fenilalanin, metionin, treonin. Sedangkan untuk anak-anak yang sedang tumbuh ditambahkan 2 jenis lagi, yaitu histidin dan arginin. Adapun contoh asam amino non esensial yaitu prolin, serin, tirosin, sistein, glisin, asam glutamat, alanin, asam aspartat, aspargin, dan ornitin. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% fosfor. Protein bagi tubuh berfungsi untuk perbaikan semua jaringan di dalam tubuh termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein pembentukan hormon untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan yang aus, perkembangan seks, dan metabolisme. Protein juga berguna untuk melindungi supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan terpelihara. Selain itu, juga mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Demi memenuhi asupan kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh tubuh, kita perlu ketahui juga dari mana sumber protein tersebut berasal. Terdapat 2 sumber protein, yaitu protein nabati dan hewani. Ada beragam sumber makanan yang mengandung protein yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Berikut ini adalah beberapa sumber-sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani merupakan asupan nutrisi protein yang berasal dari hewan atau produk olahannya. Yang kedua, daging merah. Daging-dagingan merah seperti daging sapi, daging kambing, dan domba kaya akan protein. Selain itu, daging merah merupakan sumber vitamin B12. Yang ketiga, daging ayam. Jika kita khawatir akan kandungan lemak dalam daging, sebaiknya kita konsumsi daging ayam. Sebagai sumber protein, daging unggas memiliki lemak jenuh yang lebih sedikit dibanding dengan daging lainnya. Pilihan bagian dada ayam karena mengandung 30 gram protein. Yang keempat, daging ikan. Selain sebagai sumber protein tinggi, daging ikan juga mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Daging ikan salmon dan daging ikan tuna merupakan pilihan sumber protein yang tepat.
Yang kelima, telur. Dalam satu butir telur ayam mengandung 6 gram protein. Protein dalam telur yang masuk ke tubuh akan membentuk protein dan jaringan dalam tubuh. Protein dalam telur memiliki kualitas yang sangat tinggi karena asam amino esensial yang dimilikinya hampir ideal untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh, sebaiknya pilih putih telur karena bebas lemak dan bebas kolesterol. Yang keenam, susu dan produk olahannya. Susu merupakan salah satu sumber protein yang paling baik. Protein dalam susu sangat berkualitas karena mengandung asam amino esensial yang diperlukan tubuh. Selain protein, susu juga menyediakan kalsium yang cukup tinggi. Produk olahan susu seperti keju dan yogurt juga bisa dijadikan sebagai sumber protein yang baik. Ketujuh, protein nabati. Protein nabati berasal dari konsumsi tanaman dan berbagai jenis olahannya. Yang ke-8, tahu dan tempe. Untuk para anak kos, ini wajib untuk kita konsumsi jika tidak mampu untuk membeli daging ayam, daging sapi atau daging apapun. Oke, lanjut. Tahu dan tempe. Makanan ini bisa kita sajikan sebagai sumber protein setiap hari karena harganya yang terjangkau. Namun ternyata kandungan protein dari makanan yang bersumber dari kedelai ini tak semurah harganya. Dalam takaran 100 gram, tempe memiliki kandungan protein sebesar 20,8 gram. Sedangkan tahu memiliki kandungan protein sebanyak 10,9 gram. Selain mudah untuk didapatkan, tempe dan tahu juga sangat mudah untuk diolah menjadi berbagai kreasi yang pasti disukai seluruh anggota keluarga, bahkan kita sebagai anak kos. Yang ke-9, kacang kedelai. Selain lewat tempe dan tahu, kita bisa mengonsumsi kacang kedelai secara langsung atau diolah menjadi susu kedelai. Untuk mendapatkan kebaikan manfaat protein yang lebih optimal, kacang kedelai merupakan sumber protein terbesar, yakni mengandung 40,4 gram protein. Kacang kedelai juga mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Yang ke-10 atau yang terakhir, kacang polong. Kacang polong mengandung protein yang cukup tinggi. Secangkir kacang polong setidaknya mengandung 8 gram protein. Tak hanya itu, kacang polong juga mengandung leusin, salah satu jenis asam amino esensial. Ini penting karena dibutuhkan tubuh agar proses metabolisme lancar dan umumnya sulit ditemukan di sebagian besar makanan lain. Oke, materi berikutnya gangguan kelebihan protein. Meski kekurangan protein tidak baik bagi tubuh, kelebihan protein juga bisa berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Berikut ini adalah masalahnya. Yang pertama, penumpukan keton dan bau mulut. Mengganti asupan makanan berkarbohidrat seperti nasi dengan mengonsumsi terlalu banyak makanan berprotein tinggi dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi yang disebut ketosis. Yang kedua, peningkatan berat badan. Pada makanan tinggi, protein memang dapat membantu mengurangi berat badan dalam waktu singkat. Namun efek jangka panjang dari pola makan ini justru bisa meningkatkan berat badan karena protein berlebih tersebut akan disimpan sebagai jaringan lemak. Yang ketiga, kerusakan ginjal. Di dalam tubuh protein akan diolah menjadi asam amino. Sisa metabolisme protein menjadi asam amino akan menjadi urea yang perlu disaring dan dibuang oleh ginjal melalui urin. 4. Peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Asupan protein hewani yang bersumber dari daging merah
daging berlemak atau jeroan juga banyak mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Oleh karena itu, terlalu banyak mengonsumsi makanan berprotein tinggi yang bersumber dari hewan bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan stroke. Yang kelima, kehilangan kalsium. Asupan tinggi protein bisa menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Berkurangnya jumlah kalsium dalam tubuh terbukti dapat membuat tulang keropos dan meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Gangguan kekurangan protein. Protein merupakan salah satu makronutrien yang penting untuk perbaikan dan pembentukan berbagai jaringan tubuh. Selain juga sebagai sumber energi, bila tubuh kekurangan protein, dapat muncul sejumlah gangguan kesehatan yang efeknya tidak bisa disepelekan. Kekurangan protein tidak hanya menyebabkan munculnya rasa lapar, lelah, dan lemas, tetapi juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh Anda menurun. Protein merupakan makronutrien yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, dan mengatur fungsi berbagai jaringan dan organ tubuh, termasuk otot. Dampaknya yang pertama, jika kekurangan protein, yaitu kerontokan rambut. Kurangnya asupan protein bisa memicu kerontokan rambut. Hal ini karena saat tubuh kekurangan protein, laju pertumbuhan rambut akan melambat dan semakin banyak folikel rambut yang memasuki fase istirahat. Yang kedua, gangguan fungsi otak dan kesehatan mental. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Alasannya adalah karena asam amino yang terdapat pada protein dibutuhkan untuk pembentukan beragam jenis neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang berperan sebagai pengantar stimulus atau pesan ke sel saraf otak maupun otot. Yang terakhir, imunitas tubuh menurun. Kekurangan protein dapat menurunkan kekebalan atau imunitas tubuh. Itulah sebabnya orang yang kebutuhan proteinnya tidak tercukupi dengan baik lebih rentan terkena penyakit, khususnya penyakit infeksi. Demikian pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.